Halo guys, kembali bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue bakal nonton anime lagi yang menjadi ke anime ke-16 gue atau ke-17 gue yang bakal gue coba di musim Summer 2003 adalah Liar Liar. Jadi ya, anime ini ya bisa dibilang cukup penasaran sih karena memang anime ini katanya gitu, mirip banget sama No Game No Life. Tapi cuman gue hanya melihat ini anime cuman kayak lebih ke karakternya sih dan No Game No Life gitu kan. Tapi gue nggak tahu bakal sesuatu apa karena ini tentang strategi game gitu kan, dan pasti ada waifunya juga gitu kan. Dan ya, ini anime dari Geek Toys, ada garapan dari Geek Toys, dan gue berharap semoga uh, animenya bagus untuk first impressionnya gitu. Dan yaudah, tidak perlu nunggu berapa lagi, langsung aja ke episode 1 dari Layar-Layar. Oke, tidak perlu nunggu berapa lagi, langsung ke episode 1 dari Layar-Layar. Let's go. Ya, kita lihat apakah di first impression kali ini membuat kita terkesan gitu kan. Ya, semoga aja sih. Let's go. Oke, kita lihat. Oke. Hmm. Oke. Hiroto. MC-nya kali. Hmm. Buset. Banyak. Seven Star. Hmm. Hmm. Padahal takut. Opening? Oke. Oke. Jadi konsepnya star ya. Konsepnya menggunakan star gitu kan. Oke. Kita lihat dulu openingnya. Ah, ini pasti waifu-waifunya gitu kan. Ini kan. Oke. Oke. Nah, kali ini gue mendapatkan opening yang agak sedikit banger gitu kan. Apakah refnya bakal bagus? Oke. List Life goes on. Oke. 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 Dikenalin ya di openingnya karakter-karakternya. Oke. Raja dan kebohongan. Ya, pasti pasti ingin menggeriakan dirinya gitu kan, kalau dia tuh cukup sombong gitu kan untuk bisa memenangkan gamenya gitu. Tapi gue nggak tahu sih game ini gimana gitu. Mm-mm. Shenzhen Batsu. Ah,
Seven tentara. Oh ini sebelum ini ya, sebelum masuk sekolah gitu. Oh oke, ketemu heroinnya dulu. Biasa klasik, klasik ya kan. Di awalnya ketemu heroin, oh kan langsung Suki, langsung Suki ya. Dari Suki langsung. Iya, gua setuju sih. Apakah dia bakal tipikal sendiri? Oh enggak bukan sendiri, bukan kayaknya. Hmm, oke. Hmm, hmm, hmm. Peta polanya bisa dilihat tingkat. Oh oke. Mm-mm. Nggak fokus tuh. Hmm, berarti bukan sendiri nih orang bukan. Hmm, oke. Langsung dapat kesan baik sama heroin ya. Hmm. Pinter. Pasti, pasti basah. Ya, pasti basah lah. Gak mungkin enggak. Dikira main. Oh, nggak padahal padahal emang emang pak nggak padahal padahal emang hmm oke jadi alasan itu ya kan. Hmm, oke dia beneran main ya. Gue penasaran sih cara mainnya gimana gitu kan udah dapetin bintang gitu kan. Ah oke.
Iya, makanya emang nggak tahu. Emang nggak tahu, tapi ini cewek jago gitu. Jadi emang udah tahu semua gitu. Kasihan aja. Lebih tepatnya lebih tepatnya ya mereka sebenarnya dulu pemula gitu kan. Cuman si heroin ini emang tahu cara mainnya gitu. Oh, begitu? Heeh. Heeh. Oh. Dia emang Dodi pemula ini, Dodi pemula, cuman si MC ini bodoh gitu. Iya, nggak belajar, emang bener nol banget loh. Ya, dikira sombong. Emang dikira sombong, padahal emang nggak tahu cara mainnya. Nggak, gue pengen tahu. Tuh, kan ini kan game sederhana sebenarnya kan. Ini game sederhana, sederhana sebenarnya. Buset. Oke. Orang-orang lihat. Oke. Ya, orang-orang pada lihat. Berarti emang 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 iya, dikira MC yang ngelakuin gitu kan. Kalah. Ah, damn. Orang bilang ratu ya, dan kalah gitu kan sama pemain amatir. Dan lu yang gantiin ini apa namanya, yang pidato gitu kan. Oke. Buset, jauh amat.
Tadi itu bukan tabu yang luar biasa. Heeh. 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 Oke. Buset. Oh iya, jadi mm-mm. Iya bener. Kamu mengganggu yang tidak mengganggu. Oke. Oke. Dengan cara konyol. Hmm. Kagak, lu malah malah dijadiin ini nanti. Hmm. Hmm. 10 buah di sekolah ini. Buset, baik banget. Ngeneo efek khusus dari warna bintang warna nano. Oke. VIP lah. Pasti VIP. Oh. Jadi itu yang disebut layar-layar. Aduh, waduh, waduh, gua nggak ngerti gue nih kalau ini. Hmm. Hmm. Mm-mm. Pasti adiknya atau siapa? Nggak tahu ya. Apa pacarnya nggak tahu.
Hmm. Hmm. Oke ya, lu tarik. Mm-mm. Pasti lu layar, ya lu bohong juga. Ah, layar juga di jadi bukan. Oh, oke. Makanya ini disebut layar ya. Mm-mm. Mm-mm. Hmm. Hmm. Ya gua agak mulai ngerti sih ketika dijelasin di sampai akhir ini. Bukan. Iya, lu terlalu lu yang membocorkan rahasia lu sendiri. Yes. Ah iya, jadi saling 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 membongkar rahasia sendiri gitu kan. Buset. Oh, ada. Oke. Sip. Iya. Iya. My God. Ya, jadi taruh.
Oke, jadi di episode kali ini ya kan, ya bisa bilang jadi ini sih yang gue tangkap sebenarnya sih. Jadi awalnya gue bingung banget gitu kan. Jadi memang ini sederhananya adalah sebuah permainan biasa sebenarnya sih. Tapi yang membuat ini keren itu sebenarnya adalah masalahnya. Jadi benar-benar yang benang merahnya itu ya kan, yang dimana si Sarasa ini adalah orang yang apa namanya benar-benar ya kalau yang di awal gue tangkap tadi gitu kan, dia kayak pemula tapi dia jago secara pengetahuan gitu kan. Nah, sedangkan si Hiroto ini memang orangnya bener-bener nggak tahu apa-apa gitu. Jadi dia amatiran tapi dia nggak tahu apa-apa gitu kan. Nah, jadi Sarasa ini karena dibekali dengan kemampuan gitu kan, atau bener-bener dia tuh harus bener-bener menghafal game ini gitu kan untuk menggantikan seseorang. Nah, makanya akhirnya dia menganggap bahwa Hiroto ini menjebak dia, padahal si Hiroto menang laki gitu, atau benar-benar menang beruntung doang gitu kan untuk mengalahkan Sarasa gitu kan sebagai Ratu Senroji gitu kan. Ratu Senroji gitu kan. Makanya Capsec ini karena sudah sudah ngerasa kalau cucu dari pemilik yayasan itu dikalahin, makanya mau nggak mau kan si Hiroto ini kan harus menaikkan statusnya gitu kan sebagai Seven Art gitu kan. Seven Art bener ya? Seven Art gitu kan. Seven Star gitu kan. Nah, makanya akhirnya kan dia kan mendapatkan bintang merah gitu kan. Yang dimana di sini adalah kebohongan gitu kan. Yang dimana sebenarnya ya Hiroto bukan Seven Star, karena anggapannya karena sudah mengalahkan cucu dari master master game ya kan. Jadi makanya kan akhirnya kan si Hiroto dapat julukan Seven Star, padahal bukan Seven Star gitu kan. Jadi makanya kan kebohongan itu yang didapatkan oleh Hiroto. Nah, di sisi lain juga dapat sebuah fakta kalau ternyata si Sarasa ini bukan Sarasa, atau bisa bilang bukan cucu dari Sarasa. Jadi memang ini ada orang lain yang dimana dia mengaku-ngaku sebagai Sarasa gitu kan. Dan akhirnya dia mau nggak mau ya kan, dia nggak mau kan harus harus belajar ya kan, benar-benar harus belajar banyak gitu kan tentang game ini gitu kan. Jadi seolah-olah seperti Sarasa gitu kan, yang dimana dia tuh jago ya kan dalam memang dia udah dikenal sebagai pemain game gitu kan. Jadi makanya yang tadi yang wujud Sarasa sekarang ini namanya AB gitu. Mungkin entahlah di beberapa episode depan kayaknya ya. Jadi mungkin akan ketahuan nanti identitas sebenarnya, dan gue yakin pasti Sarasa yang asli itu wujudnya bukan seperti dia, cuma mirip gitu kan. Makanya kan akhirnya dia harus benar-benar harus tahu banget gamenya agar dia nggak dibilang sebagai Sarasa yang kacangan gitu kan. Jadi emang dari awal dia udah bohong. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi ada mate-nya gitu, ada mate ya kan, yang menyambut si atau yang heroin kedua lah yang menyambut si Hiroto gitu kan. Gue yakin banget itu dia juga bohong, tapi gue nggak tahu caranya gimana. Maksudnya bagaimana dia bisa bertahan di akademi ya kan, bagaimana cara dia bertahan di akademi dengan cara dia berbohong gitu. Gue nggak tahu, tapi yang jelas untuk Sarasa dia bohong karena dia menggunakan gimmick Sarasa gitu kan untuk dia bisa masuk akademi. Sedangkan si Hiroto juga bohong gitu kan, karena sudah menyimpan statusnya yang harusnya dia sebenarnya pemula biasa, tapi bener-bener dibuat sama Capsec-nya jadi Seven Star gitu. Jadi makanya ini masing-masing orang ini punya kebohongan gitu. Dan ya sebenarnya sih oke sih, cuman apa ya, jadi yang gue tangkap ya, jadi nggak tahu. Jadi menurut gue kedepannya kayaknya ini anime gitu, ini dibawa kemana, ini kayaknya bakal terus akan mengundang salah paham sih. Itu yang pertama. Yang kedua,
nggak tahu sih, buat gue ya jokesnya tuh udah kebaca gitu. Jadi komedi di anime ini udah kebaca banget. Jadi kan ini kan anime komedi kan, makanya gue harus komentar tentang anime komedi ya kan. Menurut gue udah kebaca, jadi makanya ini ya udah. Jadi yang tadinya si Hiruto dianggap menjebak ya kan, menjebak si Sarasa, padahal emang itu cuma kebetulan ya kan, dan itu kayak ya udah itu emang kejebak kayak gitu. Jadi emang udah ketebak aja sih apa namanya komedinya, terus bakal kayak gimana gitu kan. Pasti kan dikit-dikit apa namanya si Sarasa bakal malu gitu kan, karena sudah kena air gitu kan. Itu kayak ya udah ketebak gitu. Jadi baik komedinya ya kayak ya udahlah gitu kan. Terus juga apa namanya storynya ya itu, jadi emang bakal lebih ditekankan banyak hal-hal yang salah paham aja sih. Gue nggak tahu sih nanti kedepannya apakah bakal ada game yang bagus gitu kan ke depannya gitu kan. Tapi ya itu, karena ini anime game, maksudnya karena anime ini anime strategi ya kan, psikologikal gitu kan. Dan gue berharap semoga bener-bener emang dibawa sih soal gamenya gitu kan. Jadi yang tadi gue lihat gamenya nggak jelas men. Tadi kan katanya kan siapa yang bisa nahan tawa atau siapa yang tertawa dia yang menang gitu kan. Tadi gue pikir bakal jadi game yang tahan tawa, ngerti nggak lu? Maksudnya kayak bakal bikin ekspresi apa gitu kan. Tapi kok malah ada pedang. Makanya gue sampai bingung gitu, ini game apaan gitu. Makanya gue sampai gue nggak expect gitu, maksudnya ini game apa gitu. Itu doang sih. Jadi makanya gue kayak ngerasa ini nggak tahu ke depannya nih apakah bakal di spill game yang lebih seru lagi atau gimana. Tapi menurut gue untuk episode pertama itu gamenya nggak jelas gitu. Makanya kan gue berharap semoga di episode 2 atau selanjutnya gamenya benar-benar diliatin gitu, dan menunjukkan sifat atau bisa dibilang ya karakter si MC ini benar-benar pintar gitu. Jadi yang gue lihat ini ya si MC-nya banyol ya kan, terus hero ini juga banyol gitu kan. Ya udah, jadi yang benar-benar yang ditonjolin di anime ini lebih ke komedi aja dibanding strategi game ya gitu kan gitu. Ya untuk episode 2 nya nanti aja lah pokoknya, besok atau mungkin ada jeda lah. Nanti kan gue kan pasti kan bakal react satu anime lagi gitu kan. Ini gue keep dulu, maksudnya bakal gue up di YouTube. Dan untuk episode 2 ini nanti aja, karena kan ini kan episode 2 kan lanjut nih, langsung nih nyambung kan dari episode 1 sampai episode 2. Tapi episode 2 ini nanti aja gitu kan, bisa Senin atau mungkin bisa Minggu besoknya gitu. Jadi makanya kan nanti banyak anime yang gue react juga. Jadi ya udah, sabar menunggu oke untuk episode 2 nya. Kalau misalkan gue gue mood lanjut, ya udah gue bakal react. Tapi kalau misalkan enggak, ya udah, karena emang apa namanya ini 2 episode sih, makanya kan gue harus up satu-satu seperti itu. Jadi kalau misalkan misalkan gue lagi mood nih, Minggu udah bisa gue upload. Tapi kalau lagi banyak nih, ya udah Senin atau Selasa aja gitu. Ya masih jangan lupa subscribe, komentar kira anime sama apa lagi yang kalian coba dan mereka suka. Also tinggal di subscribe, jangan notifikasinya agar lu tidak terlalu dan sampai jumpa lagi di urusan minggu selanjutnya.